Fungsi dari alat-alat checking, blocking, dan lifting. Apa itu fungsi dari alat-alat checking, blocking, dan lifting, dan apa alatnya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu checking, blocking, dan lifting. Kali ini seperti yang Pak dijanjikan, kita akan membedah fungsi dari alat-alat istilah tersebut. Yang pertama, kita bahas mengenai alat checking, yaitu ada dongkrak gunting, merupakan dongkrak bawaan dari sebuah kendaraan. Selain praktis, dongkrak ini juga tidak memakan tempat terlalu banyak. Namun karena masih menggunakan ulir, maka tenaga yang dikeluarkan untuk mengangkat kendaraan tentu lebih banyak. Dinamakan dongkrak gunting karena memang bentuknya seperti gunting. Cara penggunaan dongkrak ini sangat mudah, yaitu tinggal memutar ulir ke kanan untuk menaikkan dan sebaliknya. Yang kedua, dongkrak botol merupakan dongkrak hidrolik namun berukuran kecil. Dari segi bentuk memang seperti botol, yaitu berbentuk silindris. Cara penggunaannya yaitu tinggal memompa tuas untuk menaikkan dan membuka kran untuk menurunkan. Kelebihan dari dongkrak ini selain simpel dan praktis, juga penggunaan tenaga untuk menaikkan kecil karena sudah menggunakan hidrolik. Namun kelemahannya yaitu harga yang lebih mahal daripada dongkrak ulir atau dongkrak gunting. Jadi fungsi dari dongkrak botol adalah mengangkat sebagian atau bisa dibilang seperempat dari kendaraan, sama seperti dongkrak gunting yang menggunakan ulir. Ya, tetapi dongkrak botol memiliki pengangkatan yang lebih tinggi daripada dongkrak gunting dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih kecil. Biasanya untuk menambah tinggi pengangkatan, dongkrak gunting biasa dibantu dengan dongkrak botol. Caranya, dongkrak gunting di atasnya diletakkan dongkrak botol. Kemudian mereka saling bekerja sama, istilahnya dongkrak gunting atau dongkrak ulir naik, dongkrak botol juga naik, maka akan memiliki pengangkatan yang lebih tinggi. Kemudian dongkrak buaya merupakan salah satu jenis dongkrak hidrolik yang berukuran lebih besar sehingga kapasitas pengangkatannya juga lebih besar. Dongkrak ini memiliki 4 roda dan dapat didorong. Cara penggunaan sama seperti dongkrak botol, yaitu dengan memompa tuas untuk menaikkan dan membuka kran untuk menurunkan. Kelebihan dongkrak ini yaitu kapasitas pengangkatannya lebih besar. Bisa digunakan pada mobil dengan ground clearance rendah seperti sedan. Kekurangannya yaitu harganya jauh lebih mahal daripada dongkrak botol, serta bentuknya yang besar sehingga tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kelebihannya powernya lebih besar ya daripada kedua dongkrak yang sebelumnya. Kemudian dongkrak botol buaya merupakan dongkrak perpaduan antara dongkrak botol dengan dongkrak buaya. Dongkrak ini mempunyai kelebihan dapat mengangkat beban besar mulai dari 22 ton hingga 50 ton. Namun kelemahannya yaitu tidak mudah dipindah-pindah karena ukurannya yang besar. Kemudian dongkrak kereta merupakan dongkrak yang digunakan untuk perbaikan kereta api. Dongkrak ini dirancang untuk mengatasi proses checking yang tidak bisa dilakukan oleh dongkrak biasa, sehingga memerlukan dongkrak khusus seperti dongkrak kereta. Ya, selain untuk mendongkrak kereta, ini juga bisa digunakan untuk mendongkrak mobil-mobil besar, ya, seperti mobil-mobil off-road dan sebagainya. Kemudian dongkrak penyangga merupakan dongkrak yang digunakan untuk perbaikan dan perawatan kendaraan, terutama sepeda motor. Selain tidak memerlukan tempat yang luas, dongkrak ini juga praktis digunakan. Kemudian istilah atau proses blocking.
Yang pertama alatnya adalah safety stand atau biasa kita sebut jack stand. Merupakan alat penopang dan pengaman ketika proses perbaikan atau perawatan kendaraan yang sudah dilakukan proses checking atau didongkrak. Jadi setelah didongkrak maka perlu ditambah atau dibantu dengan jack stand. Safety stand sangat diperlukan untuk menjamin keamanan apabila terjadi slip pada dongkrak yang digunakan, ya, untuk meminimalisir atau mencegah jika dongkrak tiba-tiba bocor, maka perlu adanya jack stand. Yang kedua ada pedok motor, merupakan dongkrak yang berfungsi untuk menyangga sepeda motor. Sepeda motor yang disangga merupakan sepeda motor sport yang kebanyakan tidak memiliki standar internal. Oleh karena itu perlu penyangga khusus. Alat ini kita juga bisa melihat ketika ada seperti pameran atau show desain atau modif-modif motor, ya. Kita sering melihat motor-motor yang dipamerkan menggunakan pedok motor. Kemudian alat lifting, ya, yaitu car lift. Yang pertama ada single post car lift. Terdapat 4 lengan yang dapat diatur sedemikian rupa arah lengan serta panjang pendek dengan disesuaikan dengan ukuran kendaraan. Single post car lift jarang digunakan pada bengkel kendaraan karena faktor keamanan yang kurang. Two post car lift memiliki landasan yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan kendaraan yang diangkat, posisi roda menggantung sehingga aman ketika proses pekerjaan di bawah kendaraan. Dan yang terakhir, four post car lift memiliki keamanan yang paling baik di antara dua lifting yang lain. Four post car lift memiliki 4 penyangga sehingga lebih kuat daripada lifting lainnya. Ya, demikianlah pengertian dari alat-alat istilah jacking, blocking, dan lifting. Beberapa jenis memiliki fungsi yang hampir sama atau bahkan berbeda, tetapi ini digunakan untuk istilah pada bengkel. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komentar. Tugas biasanya diberikan di Google Form, dan jika ada pertanyaan bisa diajukan di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.